Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur yang sudah memberikan waktu ya pada kesempatan malam hari ini. Eh, izin adik-adik, eh, hari ini atau malam ini kita akan belajar kembali materi tentang penalaran analitik ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai perbandingan ya. Perbandingan itu kemarin ada dua ya. Ada perbandingan senilai, kemudian ada perbandingan berbalik nilai. Nah, pada kesempatan malam hari ini, suara saya masih terdengar adik-adik? Masih Kak, Oke. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada dua perbandingan ya, perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Nah, malam hari ini, adik-adik kita akan coba eh, bahas materi itu ke dalam soal ya, dan beberapa soal yang kemarin apa di pretestkan itu juga nanti kita bahas di malam hari ini ya. Oke, saya izin share screen. Oke, ini soalnya seperti ini ada deh. Oke, ada yang jawab 40, yang lain. Ini kira-kira perbandingan senilai apa berbalik nilai? senilai Oke, perbandingan senilai ya. Jawabannya berapa? 10. Oke, sip. Yang lain? Muhammad Syafiq jawabannya 10. Yang lain ada yang beda nggak? Beda. Oke, ada yang beda, teman-teman? Oke, coba kita bahas ya.
Di sini kan eh, komposisi warna putih sama warna biru ya. Putih sama biru untuk cat tembok. Perbandingannya adalah 3:5. Berarti putih banding biru itu 3:5. Terus jika 4 liter cat dapat mewarnai tembok seluas 72 meter persegi, berarti kan 4 banding berapa kan gitu ya. Sama dengan 72:288. Gitu ya. Jadinya gimana? Ini kan kali silang ya. Ini kali silang. Berarti kan 72x sama dengan 288 kali 4 ya. Kali 4 sehingga x-nya sama dengan x-nya berapa? Oke. X-nya ketemu 16 ya. Ya. Atau adik-adik bisa kayak gini nih. 4 banding berapa? Ini kan tadi kalau 4 itu 72 ya. Berarti 72 banding berapa? Nah, 72 dibagi 4 ini kan dapat 18 ya. Berarti kan kalau 288 bagi 18, ini bagi 18, ini dapatnya nanti 16 ya. Oke, jadi perbandingannya 4:16 ya. Untuk dapat 288 ya. Oke. Nah, 16 ini teman-teman ingat, 16 ini adalah apa? Total dari apa? Dari keseluruhan cat, ya enggak? Ini kan 4 liter cat, berarti kan gabungan dari putih dan biru kan gitu ya. Pokoknya ini keseluruhan 4 liter itu dapat mewarnai tembok seluas 72 meter persegi. Nah, kemudian tadi kita hitung, kita dapat 16 ya. 16 ini berarti apa? 16 ini 16 liter cat ya. 16 liter cat ini keseluruhan akan menutupi luas tembok 288 meter persegi kan gitu ya. Nah, sementara yang ditanyakan adalah apa? Cat biru kan gitu ya. Cat biru yang dibutuhkan untuk mewarnai tembok seluas 288 meter persegi. Ingat, 16 ini adalah keseluruhan cat. Berarti kita masukkan ke perbandingan ini ya, ada-ada ya. Ke perbandingan antara putih dan biru. Nah, perbandingan putih dan biru tadi ya, itu kan perbandingannya 3:5. Kalau di total kan berarti berapa? 3:5 8 kan ya? Ada ya? Nah, tadi kita ketemu perbandingan totalnya apa? Perbandingan totalnya dapat 16. Kan gitu ya? Berarti di sini berapa adik-adik? Di sini berapa? Di sini berapa? 10 sama Hmm. Ya, dapat dari mana? Dapat dari ini kan gitu ya, perbandingan 16 sama 8. Ini kan berarti Farhan, ini jika Farhan udah matematika nih. Farhan. oke. Ini kan berarti dikali 2 ya, teman-teman ya. 8 kali 2 dapat 16 ya. Berarti yang ini pun harus dikali 2 ya enggak? Ini kali 2 berarti dapat berapa? Dapat 10. Yang ini juga dikali 2 dapat berapa? Dapat 6 kan gitu ya. Berarti kan perbandingan antara putih dan biru berarti kan 6 banding 10 nanti dapatnya 16.
Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah cat biru ya. Berarti dapatnya 10 gitu ya. Mm-mm. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada deh. Tidak ada, Kak. Oke, bisa ya. Enggak, direbut ke air nanti tak taruh depan. Oke, ini reasoning ya, reasoning ability, kemampuan penalaran menggunakan penalaran matematika ya, adik-adik. Jadi di reasoning itu nanti ya sebenarnya gabungan ya, bisa nanti penalaran umum sama penalaran matematika. Tapi kalau dari soal ini sebenarnya kan kita diminta untuk eh, apa ya, menemukan solusi dari sebuah masalah eh, matematika kan gitu ya, dari sebuah perbandingan. Makanya kemarin saya ajarkan dulu perbandingan ya, perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Nah, soalnya seperti ini ya, adik-adik. Kita lanjut ya. Hmm, belum ya? Oke, yang jawab 9. Yang lain adik-adik. Ini tipe soalnya sama ya, perbandingan. Kira-kira ini perbandingan senilai apa berbalik nilai? Senilai. Oke, perbandingan senilai. Ya, ada lagi yang mau jawab? Jawabannya yang D, Ustadz. Oke. Yang lain ada yang beda nggak? Selain siapa? Farhan ya? Barusan yang jawab siapa? Farhan. Farhan atau Nizam?
Oke, ini jam ya. Hmm. Yang lain ada yang beda nggak? Oke, ini sama ya soalnya kayak yang tadi. Jadi yang ditanya adalah takaran coklat yang dibutuhkan untuk 36 loyang ya. Di sini perbandingannya 4:3 untuk keju dan coklat. Berarti kan perbandingan keju berbanding coklat itu tadi 4:3. Kemudian kalau 6 katanya dapatnya 18 kan gitu ya. Berarti titik-titik 36 itu perbandingannya berapa kan gitu ya. Di sini berapa ada deh? Tuh, Ya, sini dapatnya 12 ya. Dapat dari mana 12? itu kan kalau 18 ketika 6 itu kan kali 2 berarti 6 kali 2 12. Hmm. Ini dapat 3 ya. Ya, 3 kali 6 dapat 18. Nanti 36 itu bagi 3 nanti dapatnya juga 12. Atau 3 kali 12 dapatnya 36 gitu ya. Nah, oke. Sekarang tadi kita dapat angka 12 nih. Artinya kita punya 6 takaran keju ya. Jika 6 takaran keju dapat digunakan untuk membuat 18 loyang kue, takaran coklat yang dibutuhkan untuk membuat 36 loyang kue adalah titik. Ingat, 12 ini adalah keju ya. Berarti kan ini di sini ya. Berarti di sini keju berbanding titik-titik. Gitu kan ya. 4 ke 12 itu berapa? 4 ke 12 itu berarti kan oke, perbandingan di sini maka mesti dikali yang sama kan gitu ya. Kali sama dengan kali kali 3. Nanti dapatnya 9 kan gitu ya. Jadi perbandingan keju sama coklatnya adalah 12:9. Gitu ya, ada ya. Jawabannya D. Sampai sini paham ada deh? Paham, Mus? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada. Oke, saya. Oke, lanjut.
Oke, ini jam jawabannya D. Yang lain, Taufik jawabannya apa? 40. C. C. Oke, coba kita bahas ya. Ini, ada lagi yang mau jawab selain C sama D. Tadi nih jam jawabnya D, yang lain jawabnya C. Ya, ada lagi nggak? Oke, coba kita bahas ya. Seorang kurir mengendari motor dari titik X ke titik Y, berangkat dari titik X menuju ke timur sepanjang, ya. Berarti kan timur 20 kilometer kan gitu ya. Lalu belok ke utara, ini ke utara berapa? Belok ke utara 20 kilo, 20 kilo ya. Terus belok ke timur berarti ditambah 10, lalu belok ke utara ditambah 10, dan terakhir belok ke timur ditambah 10 gitu ya. Berarti ke timur, ya. Berarti ke timur, ini kita jumlahkan ya. Berarti ini 40, yang ini 30. Ya betul ya. Kalau kita gambarkan kan ini segitiga, membentuk segitiga siku-siku kan gitu ya. Ini ke timur 40. Bentar. Titik X-nya, eh, B. Titik X-nya itu ke timur 40, kemudian ke utaranya 30 gitu ya. Kan ini X, ini Y. Yang ditanya adalah jarak dari X ke Y. Sini kan gitu ya. Ini kan ngebentuk siku-siku kan gitu ya. Yang ini tadi 40, yang ini 30.
Maka jawabannya sini 50 kan gitu ya. Dari mana 50? Kalian bisa gunakan apa rumus Pitagoras kan gitu ya. Berarti kan untuk cari X, Y itu sama dengan akar apa ini? Karena di sini Z gitu ya. Berarti kan XZ kuadrat ditambah YZ kuadrat gitu ya. Nanti akar berapa nih? Akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Ya, nanti dapatnya 50 ya. Ya, jawabannya D. Ya, sampai sini paham adik-adik? Paham, Ustaz. Mantap. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut.